Selamat datang di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dan berintegritas. Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, integritas, cerdas, tuntas, rancak bana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alur penyelesaian perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Bahwa pada saat ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pendaftaran gugatan dilakukan secara online melalui aplikasi e-court. Terhadap gugatan yang telah terdaftar dan mendapat nomor perkara pada aplikasi e-court, selanjutnya petugas meja 1 menyiapkan berkas gugatan tersebut untuk dilakukan proses penelitian administrasi oleh Panmut Perkara dan Panitra. Berkas yang telah dilakukan penelitian administrasi tersebut kemudian diberikan kepada Ketua Pengadilan untuk dilakukan proses dismisal. Setelah dinyatakan lolos dismisal, maka Ketua Pengadilan menunjuk majelis hakim. Kemudian Hakim Ketua Majelis membuat penetapan hari pemeriksaan persiapan. Selanjutnya, jurusita pengganti memanggil pihak penggugat melalui e-court atau e-summon. Sedangkan pihak tergugat dipanggil melalui surat tercatat untuk hadir pada proses pemeriksaan persiapan. Setelah gugatan dinyatakan layak oleh Hakim Ketua Majelis pada pemeriksaan persiapan, kemudian Hakim Ketua Majelis menetapkan hari persidangan pertama dengan agenda penyampaian gugatan secara elektronik dan jadwal persidangan atau court calendar melalui e-court. Kemudian untuk proses jawab jinawab, yaitu persidangan dengan agenda gugatan, jawaban, replik dan duplik dilakukan secara elektronik pada aplikasi e-court. Untuk sidang dengan agenda pembuktian dilakukan secara hybrid, yaitu alat bukti surat maupun elektronik yang telah dicapos atau nazakhal, di-scan terlebih dahulu oleh para pihak, kemudian di-upload di kolom pembuktian pada aplikasi e-court sebelum alat bukti surat maupun elektronik secara fisik diserahkan pada persidangan terbuka untuk umum. Untuk agenda pemeriksaan saksi maupun ahli dilakukan secara konvensional. Selain itu, pemeriksaan saksi maupun ahli dapat juga diperiksa secara daring dengan mengikuti ketentuan SK KMA nomor 363-KMA-SK-12 Romawi /2022 tentang petunjuk teknis administrasi dan persidangan perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara di pengadilan. Setelah acara pembuktian selesai, kemudian dilanjutkan dengan acara kesimpulan secara elektronik. Selanjutnya majelis hakim bermusyawarah, kemudian dilanjutkan dengan sidang dengan agenda pembacaan putusan secara elektronik. Dan untuk pengambilan salinan putusan, para pihak harus melakukan pembayaran PNBP terlebih dahulu dengan nomor virtual account yang tertera pada aplikasi e-court. Upaya hukum banding. Permohonan banding harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan dengan melakukan pendaftaran dan pembayaran melalui e-court banding. Selanjutnya, pemohon banding harus melakukan pengunggahan memori banding pada aplikasi e-court banding maksimal 7 hari kalender. Setelah salinan memori banding dikirimkan, pihak lawan harus mengunggah kontra memori banding maksimal 7 hari kalender. Untuk pelaksanaan inzage, para pihak dapat mempelajari berkas tersebut melalui aplikasi e-court banding. Upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi harus diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan dengan langsung mendaftarkan permohonan kasasi serta menyerahkan bukti pembayaran ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Selanjutnya, pemohon kasasi menyerahkan memori kasasi secara konvensional maksimal 14 hari kalender sejak permohonan kasasi. Setelah salinan memori kasasi diserahkan, pihak lawan harus menyerahkan kontra memori kasasi maksimal 14 hari kalender setelah pemberitahuan memori kasasi. Upaya hukum PK. Permohonan PK harus diajukan dalam waktu 180 hari kalender secara konvensional ke PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan membawa memori PK serta melakukan pembayaran yang telah ditetapkan. Setelah akta permohonan PK dan tanda terima memori PK didapatkan, pihak lawan menyerahkan kontra memori PK maksimal 14 hari kalender setelah pemberitahuan memori PK. Permohonan eksekusi. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap yang putusannya bersifat kondemnatoir, pihak penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang. Terhadap permohonan pihak tersebut, Ketua melakukan pengawasan eksekusi sesuai dengan pasal 116 dan pasal 119 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Junto, Juklak nomor 01/KM.Tun/HK2.7
garing Juklat garing 7 Romawi garing 2024, tanggal 2 Juli 2024. Setelah berkas permohonan eksekusi lengkap, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang menerbitkan penetapan eksekusi.